Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, rahmat, kasih sayangnya kepada kita semua di sini. Ayyuhal ikhwatul kiram, jamaah Masjid Al-Mizan yang semoga Allah rahmati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua di sini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimampukan kaki kita untuk melangkahkan di Masjid Al-Mizan ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang terpilih. Tidak semua orang kaum muslimin Allah berikan nikmat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejatinya ketika seseorang itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah itu sayang kepada orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah berikan kemudahan kepadanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah pahamkan ilmu agama kepadanya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada dirinya. Allah itu sayang, bisa jadi cirinya. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang terpilih di zaman saat ini, di zaman serba sibuk, di zaman serba penuh teknologi yang banyak melalaikan manusia, yaitu kita masih dipermudah untuk membaca Al-Quran, untuk membuka Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, untuk mengajarkan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang terpilih. Sedikit orang yang mampu membuka Al-Quran. Kebanyakan zaman sekarang orang diberikan waktu 24 jam full. Tapi sedikit orang yang mampu memanfaatkan waktunya 24 jam untuk membuka Al-Quran. Banyak sibuk dengan aktivitasnya, banyak sibuk dengan pekerjaannya, perdagangannya, bahkan sibuk dengan hal-hal yang tidak penting seperti scroll gadget, scroll media sosial yang tidak penting. Padahal Al-Quran ini merupakan petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadikan Al-Quran ini merupakan sumber pedoman hidup, sumber petunjuk. Bagaimana hidup kita mau terarah kalau kita jauh dari Al-Quranul Karim, kitab-kitab yang terbaik
buku terbaik, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama terdahulu itu menyebutkan, kalau kita pengen bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen Allah itu bicara dengan kita, ini buka Al-Quran. Al-Quran itu merupakan firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu dikatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana seorang muslim dikatakan muslim yang baik kalau jauh dari Al-Quran, sumber kebaikan, sumber hukum dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada Ramadan itu, pada bulan Ramadan, Al-Quran itu diturunkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wabayina, penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, dan al-furqan, pembeda yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, yang halal dengan haram. Bagaimana kita akan tahu ini pedoman? Kalau kita jauh dari Al-Quranul Karim, kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, ini kuncinya Al-Quran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan kerajaan. Apa yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kitabullah wa sunnatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpegang teguh kepada dua pusakaku ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan selamat dunia dan akhirat. Apa dua pusaka itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, ini baca Al-Quran, jangan ditinggalkan. Dan kebanyakan zaman sekarang, nauzubillah summa nauzubillah, Al-Quran itu hanya dibeli untuk dikoleksi, dipajang di rumah-rumah. Al-Quran itu bukan itu untuk diturunkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Ini pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kita sebagai khususnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu untuk dibaca, dijadikan pedoman hidup. Jangan sampai 24 jam waktu kita ini sia-sia, terbuang begitu saja. Disinggung dalam Al-Quran, al-hakumut takassur hatta zultumul maqabir. Lalai. Banyak manusia itu yang lalai kepada dunianya, kepada kesibukannya sampai kematian itu tiba. Al-Quran tidak pernah dibaca. Padahal Al-Quran itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syafaat, penolong kita di akhirat, sebagai peneman kita di alam kubur. Ketika kita semua ini pasti akan mati nih, akan dimasukkan ke liang kubur, gelap alam kubur itu. Kalau kita jauh dari Al-Quran, tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, bagaimana kita akan mencari penerangan ketika kita di alam kubur? Gelap gulita. Kalau kita jauh dari Al-Quran, siapa yang akan menolong kita di akhirat nanti ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran itu akan membela kepada orang yang mau berteman dengannya, mau membacanya, mau membukanya, mau mempelajarinya, mau mengajarinya. Itu adalah syafaat. Al-Quran akan menolong menjadi pembela kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran, bagaimana kita akan memperoleh syafaat? Penolong yang akan membela kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, harta yang kita banggakan tidak mampu menjadi penolong kita. Ini Al-Quran disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syafaat nih, sebagai penolong kalian. Jangan disia-siakan Al-Quran. Makanya kita ini kalau kita belajar Al-Quran, jangan takut salah, jangan takut malu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi bagi orang yang bacanya terbata-bata, yang belum bisa. Rasulullah itu tidak mencela, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala belajar membaca Al-Quran. Jangan malu belajar Al-Quran, walaupun mulai dari Iqra, walaupun umur kita sudah tua, jangan malu. Malulah kalau kita sudah tua, kita tidak tahu apa itu huruf hijaiyah, berapa jumlah huruf hijaiyah, Iqra, Ida, Tamat, Al-Quran gak pernah dibaca, itu harus malu. Kenapa malu? Karena di akhirat kita itu butuh sekali syafaat penolongan, salah satunya dari Al-Quranul Karim. Al-Quran itu mujizat terakhir ya jemaah, mujizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat cerita para kisah dan Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya kemana? Hilang. Kerajaan Nabi Sulaiman kemana kerajaannya? Hilang. Perahu Nabi Nuh kemana? Hilang. Seiring Nabi Rasul tersebut meninggal maka hilang. Tapi lihat Al-Quran disebutkan merupakan mujizat, masih kita temui. Itu salah satu mujizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ini kalau kita ingin mempelajari Al-Quran itu banyak sekali sumber-sumbernya dalam Al-Quranul Karim. Ayo al-ikhwatul kiram, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam hati kita ini masih diberikan kesempatan untuk membuka Al-Quran. Jangan lupa ajarkan Al-Quran itu. Kenapa? Karena ketika seorang mayit itu meninggal, ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Yang pertama yaitu sedekahun jariyah, yang kedua yaitu ilman yuntafa'u bi, yang ketiga yaitu awaladin sholihin yad'ulah. Sedekahun jariyah, sedekah yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita berharap yang kedua nih, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya ketika kita tuh tahu ilmu Al-Quran, tahu sumber-sumber Al-Quran, tahu ilmu-ilmu hadis, ajarkan. Bisa jadi itulah amalan yang tidak terputus dari kita ketika kita sudah meninggal nanti. Ayo al-ikhwatul kiram, semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua di sini. Barakallahu fikum, astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.